Duduk di situ aja, silakan duduk. Gak apa-apa. Silakan duduk, saudara. Dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 3. Terima kasih. Jangka waktu mediasi seperti saya tawarkan tadi, ya, 30 hari kerja pertama plus 30 hari kerja kedua, dan terhitungnya sejak hari ini, hari kerja pertamanya. Oke, nanti setelah ini saudara akan dipanggil oleh panitera pengganti untuk ke petugas mediator, dan kapan akan bertemu dengan mediator hakim Ibu Isabella Santiago. Oke, baik ya. Ada lagi pertanyaan dari saudara? Cukup ya dari kuasa penggugat? Cukup dari prinsipal penggugat? Ada pertanyaan tidak? Cukup? Oke, dari kuasa tergugat? Cukup ya. Cukup ya, baik. Nanti kita bersidang lagi menunggu laporan dari mediator, ya. Oke. Baik, dan sidang selesai dari itu. Jelasin hari ini agenda persidangan Nur dan tergugat Mbak Erin. Hari ini sidangnya adalah sidang kedua ya, dan alhamdulillah sesuai dengan panggilan yang disampaikan oleh panitera ya, jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini pihak T hadir, tadi diwakili oleh kuasanya. Alhamdulillah, jadi persidangan bisa berjalan. Gimana Bang? Kabarnya agenda hari ini ada mediasi. Seperti apa Bang dari pihak Abang sendiri maupun dari pihak Ibu Erin sendiri? Untuk hari ini tadinya mau dilanjutkan ke mediasi, tapi tadi petugas dari pengadilan sudah memberitahu kami bahwa untuk sidang mediasi itu akan dilaksanakan nanti pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Jadi minggu yang akan datang baru akan dilaksanakan sidang mediasinya. Dari Mbak Nur sendiri seperti apa nih keinginannya dengan sudah jauh-jauh dari Cianjur ya datang ke sini, seperti apa keinginan dirimu tuh untuk menyelesaikan segala permasalahan ini? Ya, semoga ibu bisa hadir dalam persidangan. Terus saya cuma hanya mau ngambil. Ya, semoga ibu bisa hadir nanti dalam persidangannya, dan saya cuma mau ngambil barang-barang saya aja. Mungkin persiapan mentalnya buat datang ke sini itu Gimana gitu? butuh keberanian. Iya. Ya, kalau masalah itu pasti masih ada rasa takut, ada rasa cemas, karena kan jadi keingat lagi ancaman-ancamannya. Cuma saya usahain, semoga semuanya semoga saya bisa menghadapi. Ancaman yang seperti apa mungkin yang Seperti yang katanya mau dilaporin sama polisi, terus ancaman mau dilaporin suami saya juga katanya buronan. Itu yang masih dirasakan ketakutan itu? Iya. Next nanti kalau ketemu mau seperti apa Mbak Nur? Saya usahain, insya Allah bisa. Karena kan saya mau cepat selesai masalah ini. Ada tuntutan lain nggak sih selain mau ngambil barang dan di dalam persidangan ini Mbak? Rasanya saya saja. Gimana Bang tuntutan dari ini perdata ya Bang ya? Ya, betul. Ini gugatan yang kami ajukan adalah gugatan perdata dengan tajuk perbuatan melawan hukum. Kalau tadi teman-teman media menanyakan, adakah tuntutan yang lain? Itu ada, kami tuntutkan, yaitu biaya pengobatan dan yang lain sebagainya. Juga ada tuntutan berupa imaterial, karena memang ada kerugian yang dialami oleh klien kami, Teh Nur, dalam hal itu psikologinya seperti tadi yang disampaikan, masih ada rasa takut. Kemudian beliau juga tidak bisa menggunakan hak kependudukannya, KTP masih ditahan. Kemudian juga belum bisa menggunakan handphonenya sampai saat ini. Nah, itulah diantaranya yang kami lakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Berarti izin untuk nanti di saat mediasi mungkin dari pihak Banur sendiri meminta hak-haknya untuk kembali dan seperti itu Pak. Langsung dibawa atau seperti apa? Dibawa seperti KTP ataupun handphone yang sudah disita akan minta dikembalikan atau bagaimana nanti pas mediasi? Tentu, karena memang itulah yang dituntut oleh klien kami, Teh Nur, melalui kami, sehingga ya pasti mereka harus mengembalikan. Kalau tidak mengembalikan,
ya tentu ada konsekuensi hukum yang lain untuk berikutnya. Bang, ini kan mediasi di tanggal 29, Bang. Kalau ini terjadi memang betul-betul keduanya ikhlas gitu dalam arti reda mau saling memaafkan, tuntutannya akan batal, gugur atau seperti apa, Bang? Itu kan kami sudah dalilkan di dalam amar ya, di permohonan kami ya, supaya amarnya berbunyi apa majelis hakim memutus. Tapi di fase mediasi inilah yang tepat ya, saatnya yang baik untuk mencari solusi. Solusi ini bukan hanya kebaikan buat klien kami dan suaminya, bukan, tapi kebaikan untuk para pihak. Dalam hal ini juga Ibu E tentu punya kesempatan yang baik untuk mencari solusi terbaik. Abang mungkin bisa dijelaskan gugatan tuntutan 1M itu untuk meliputi apa? Baik, untuk yang 1M itu adalah tuntutan imaterial. Imaterial ini apa saja sih? Tadi disampaikan oleh tenor, masih ada rasa takut ya, rasa was-was karena diancam, suaminya buronan polisi, kemudian tenor sendiri mau dilaporkan polisi, kemudian juga ada hak tenor untuk kependudukannya sampai saat ini tidak bisa digunakan dengan baik dan handphonenya pun tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Itulah yang akhirnya muncul angka 1 miliar itu. Itu yang menjadi latar belakang teman-teman sekalian. Apakah itu termasuk ada salah satu isinya adalah biaya pengobatan tenor juga kan, karena kemarin juga sempat kabur juga kan, sempat katanya masuk ke rumah sakit juga untuk pengecekan pas awal-awal kan sempat dirawat juga tuh, kabur yang dari mabuk. Kalau untuk pengobatan kami ini sendiri, karena kalau yang itu kan material ya, material. Jadi faktanya real, tenor juga berobat sudah 2 kali kemarin di salah satu rumah sakit, dan itu ada buktinya bahwa psikologinya terganggu ya, terganggu, dan ini nanti insya Allah juga kami akan upayakan lagi untuk bisa cek sekali lagi seperti apa kondisinya, apakah sudah baik atau belum. Kalau sudah baik ya syukur alhamdulillah, kalau belum ya tentu ada pengobatan lanjutan yang harus dilakukan untuk kebaikan tenor. Oke. Tenor sendiri dalam kondisi saat ini datang dari Cianjur, seperti apa kondisi tubuh kamu, pikiran kamu, fisik kamu, seperti apa sampai akhirnya datang di hari ini? Kalau sekarang alhamdulillah udah meningkat, udah sehat. Kalau rasa takut mah masih ada rasa cemas, takut masih ada. Tapi dari hati kecil kamu yang paling dalam, kamu ingin selesainya mediasi akan mau dengan bersalaman kah atau seperti apa yang dari keinginan Mbak? Kalau bisa ya kayak gitu, bersalaman baik. Dan ada tuntutan lain nggak, mungkin seperti kayak gaji yang mungkin kan baru belum sampai 1 bulan ya, belum. Nah itu gaji pengen diminta dibayar full atau seperti apa, ada nggak yang mau dia sampaikan? Pas kemarin saya sendiri kerja di sana itu ibu ada bilang kalau saya sendiri jadi infal. Kalau misalkan gaji yang sebulan itu emang tidak full 1 bulan, karena saya gajian tanggal 3, saya kemarin keluar tanggal 26. Tapi sebelumnya pas saya kerja sendiri itu ibu ada bilang mau infal, itu kembali lagi sama ibu, terserah. Gimana sih perasaan kamu dengan berurusan seperti ini untuk yang pertama kali gitu, kamu ke Jakarta mencari kerja, seperti apa nih mungkin perasaan kamu? Nggak nyangka sampai kesini, sampai jauh, sampai berlarut-larut. Padahal kan saya cuma minta hak-hak saya kembali, hanya barang-barang itu aja. Jadi ada trauma mau kerja lagi semua? Ada, pasti ada rasa trauma kalau mau kerja itu, kayak mikir-mikir lagi nanti gimana, nanti dapat bos baik lagi gitu, takutnya dapat kelakuan kayak gitu lagi, pasti ada rasa. Kan suami juga ikut juga ya, suami kan? Iya. Rahmat sendiri gimana dengan ancaman ingin dilaporkan polisi, menjadi buronan seperti itu, ucapan-ucapan itu juga menjadi mental Mas Rahmat sendiri gimana? Jujur Bu, waktu saya pertama dengar ancaman itu, saya gak tenang banget di kampung. Sampai ke Jakarta nekat itu karena itu ancaman itu. Justru saya ditanya aja ya, kalau ke orang kampung sana saya seperti apa di kampung, kayak orang gila Bu. Ancaman itu saya paniknya seperti itu. Apalagi saya nekat ke Jakarta itu, saya aja diancam, apalagi istri saya di sana. Itu pikiran saya Bu, seperti itu. Tapi ada orang-orang yang datang ke rumah mungkin? Nggak ada, cuman kan di hayalan itu ya, ketakutan itu ada. Takut aja, cemas, takut datang orang apa itu, takut bayang-bayang gitu.
Mas Rahmat sama Mbak Nur ini saling seperti apa nih, kan suami istri saling mensupport, meredam mungkin dari segala kekesalan semua ini. Seperti apa sih kalian berdua suami istri mungkin menghadapi situasi seperti ini? Ya banyak-banyak berdoa aja. Semoga ini buat pelajaran saya juga, istri, itu aja sih buat pelajaran kedepannya. Akan memperbolehkan lagi istri untuk kerja? Untuk saat ini belum, istri juga belum siap. Mudah-mudahan ada kerjaan di rumah lah buat istri juga. Bang, gimana Bang dengan akan hasilnya kemarin kan dari pemeriksaan itu kan sudah keluar ya Bang ya, hasil dari mental fisik dari tes kesehatan itu sendiri, sampai detik hari ini akan ada ulang pemeriksaan lagi nggak sih Bang? Kemarin itu kami sudah direferensi untuk datang ke salah satu psikolog lagi. Cuman karena kemarin Teh Nur dan keluarga ada di kampung sehingga itu terkendala. Insya Allah nanti ini ada jeda waktu, kami akan manfaatkan waktu ini untuk bisa cek kembali psikologi beliau. Kalau kondisinya sudah baik, ya terima kasih berkat doa teman-teman sekalian. Kalau memang harus ada tahapan pengobatan, kami tentu akan lakukan yang terbaik untuk kebaikan Teh Nur sendiri. Karena faktanya seperti yang disampaikan tadi, beliau masih ada rasa was-was dan untuk bekerja pun masih ragu gitu loh, kebimbangan, dan itulah yang akibat akumulasi panjang dari selama yang bersangkutan bekerja di tempat Ibu E. Baru sendiri kira-kira nanti ketika mediasi akan hadir lagi nggak ke Sekjaka Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ibu Erin? Insya Allah nanti hadir kalau diperlukan. Ya? Kalau insya Allah hadir kalau diperlukan. Harus ya Bang, harus datang ya Bang? Ya, jadi sesuai dengan perma itu prinsipal harus hadir, walaupun hari ini beliau juga sudah hadir ya, itu adalah bentuk etikat baik dari prinsipal dari penggugat. Tapi nanti kita lihat apakah ada kesepakatan kapan harus hadir, apakah tanggal 29 harus hadir, ataukah nanti tanggal berikutnya harus hadir, nanti tinggal bagaimana arahan dari mediator. Nanti kami akan ngikut, selaku penggugat kami tentu akan patuh kepada ketentuan yang berlaku. Kalau di Polres Selatan gimana Bang? Oke Bang, kalau untuk Polres Selatan seperti apa Bang? Kabarnya besok mau ke Polres Selatan juga Bang? Ya, jadi makanya hari ini sidang, sekaligus biar karena perjalanan sangat jauh ya, 10 jam. Kemarin berangkat jam 3, nyampe ke Jakarta ini jam 12. Jadi ada 10 jam. Besok insya Allah kami akan hadir ya. Saya akan antarkan Teh Nur bersama tim berikut suaminya. Nanti akan hadir di Polres Jakarta Selatan. Pas jam 10 kami harus sudah masuk di ruang penyidik untuk menambahkan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Ini terkait laporan siapa Bang? Mungkin pemeriksaan. Oh itu nanti terkait laporan Mbak H, karena surat panggilannya adalah untuk kepentingan itu. Berarti jadi saksi untuk laporannya Hera? Benar sekali. Ya, benar sekali untuk saksi beliau. Mbak Nur tuh deket nggak sih sama Mbak Hera? Deket nggak? Maksudnya pada saat itu satu kerjaan atau di dalam rumah itu koordinasi kerja deket nggak sih? Oh, kalau misalkan dekat, tapi terlalu dekat itu enggak. Kalau misalkan yang paling dekat itu sama Mbak Siti, Mbak Hera itu, karena kan Mbak Siti sama Mbak Hera itu bagian di dalam di rumah. Kalau saya itu bagian di luar, jadi enggak terlalu dekat sih. Tapi saya lumayan dekat. Berarti beda tugas ya dengan? Iya, beda tugas. Lebih banyak mana sih tugasnya di Mbak Hera sama Mbak Nur? Sebenarnya di luar, cuman kan kalau di dalam itu tidak tertentu, paling dipanggil ibu. Berarti besok siap untuk jadi saksi dari Mbak Hera? Insya Allah. Mbak Nur mungkin sebelumnya kan sempat ada ngobrol-ngobrol dulu mungkin sama Mbak Hera bahwa majikannya seperti ini ada curhat-curhatan nggak sih dari Mbak Hera sendiri? Awalnya dulu pada saat masuk kerja, Oh, pertama masuk kerja. enggak, tapi saya tahunya itu dari media ya. Katanya sebelumnya katanya ada ART-nya juga seperti itu. Jadi saya tahunya dari media. Terus saya kasih tahu sama suami, baru ke Mbak Hera juga tahunya dari saya, katanya ibu sifatnya emang kayak gitu. Jadi saya dicocokin sama di rumah, oh ibu emang kayak gini. Berarti duluan masuk kerja itu Mbak Hera ya dibanding? Bedanya berapa lama? 3 hari, cuma 3 hari aja. Ada mungkin kalian saling berkoordinasi untuk udah nggak tahan gitu untuk keluar seperti itu? Ada, sebelumnya juga ada pas saya 1 minggu di sana itu Mbak Hera udah bilang kayaknya mau keluar, tapi kan ibu harus bilang katanya harus ada penggantinya dulu, jadi nggak bisa langsung keluar, harus ada pengganti. Bang, kemarin sempat saya wawancara dengan pengacara Ibu Erin, Bang Miswal, mengatakan silakan ambil barang-barang yang masih ada, tapi dengan catatan dengan datang baik-baik atau melalui syarat ataupun
apapun itu. Gimana Bang menanggapi ini, Bang? Kami juga sudah beretikat baik ya dengan saya ulangi lagi pada tanggal 5 kami lakukan somasi terbuka melalui teman-teman media. Harapannya apa? Ada respon, kemudian kami diundang. Tidak mungkin kami sekonyong-konyong datang ke sana ya. Kami datang ke sana mengambilkan tidak mungkin. Lalu karena tidak ada respon, kami kasih waktu 3 hari, kami somasi ya, yang tertulis itu dikirimkan soft copy dan juga hard copy langsung, tapi juga nggak ada respon. Jadi kalau itu disampaikan seperti itu ya sah-sah saja. Namanya masing-masing orang, masing-masing pihak punya argumentasi ya. Tapi pada prinsipnya kami tidak akan pernah datang kalau kami tidak diundang. Nanti seperti tamu tidak diundang kan efeknya jadi tidak bagus kan gitu loh. Nah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.